Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kisah perjalanan sepanjang tahun 2024. Kira-kira kisah kamu seperti apa? Kita cari dulu satu kartu aja. Di sini sebagai patokan awal pembacaan saya ya. Patokan utama gitu. Ada fasilitas dan di belakangnya ada mental. Wah. Ini sudah saya shuffle semua, tinggal kita pilih bagian tengah. Ada twin flame ya. Wow, keren. Oh, kita pilih lagi bagian tengah dari Romance Angels. Ada make the effort. Wah. Asik. Dari Oracle of the Virus. Ada music. Wah, santai banget kamu nanti. Dari tarot ada Seven of Cups, ada Ace of Cups. Wah, asik. Ada Knight of Wands. Oke, fasilitas twin flame, make the effort. Oke, di tahun 2024 nanti ya, saya lihat ada energi twin flame, energi yang sevibrasi yang akan kamu dapatkan ya. Kamu ngerti kan kalau sudah sevibrasi berarti kan balance, sesuai ekspektasi gitu ya, sesuai dengan harapan-harapan kamu yang tadinya membuat kamu bingung, galau, kacau, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak harapan sehingga kalian bingung, kayak segala sesuatunya tuh baik dalam hal cinta, karir maupun keuangan tuh cuman berbuah manis di hayalan doang. Ya gitu. Tapi nantinya di tahun 2024 segalanya tuh menjadi kenyataan. Itu udah enggak seperti hayalan lagi, enggak ada lagi tuh hayalan-hayalan. Yang ada yang terjadi adalah kenyataan yang sevibrasi dengan ekspektasi gitu ya. Kalau ingin personal reading silakan ya, kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, dan itu berbiaya, nggak mahal. Silakan tanya-tanya aja melalui chatting ya. Saya akan bacakan energi kamu secara pribadi, ini kan yang umum ya, semoga aja resonate kepada kamu ya secara pribadi. Tapi kalau kalian pingin ngecek langsung secara pribadi, itu lebih bagus kan? Untuk masalah si pribadi apapun aman ya di sini, karena channel saya ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Jadi udah nggak bisa diragukan lagi. Alhamdulillah langganan saya tuh udah setengah mendunia ya. Seluruh Asia, bahkan dari benua Amerika ada juga ya. Jadi nggak usah sungkan untuk mencurhatkan masalah-masalah pribadi kamu. Intinya kalau konsultasi pribadi ada biayanya ya, namanya juga pekerjaan kan. Oke. Jadi dalam karir ya akan ada kejelasan dalam karir kamu ya, perjuangan kamu yang tadinya kamu pikir nggak akan berhasil nih ya, nggak akan sesuai nih dengan harapan saya, mungkin akan meleset dari perkiraan saya, tapi ternyata kenyataan gitu ya. Dalam cinta pun demikian, ini ada Ace of Cups, kamu akan bertemu dengan cinta sejati, keadaan kamu akan semakin rileks, kehidupan kamu akan terfasilitas ya, mental kamu akan sembuh, pulih gitu, ada energi kebahagiaan ya, energi yang balancing dengan kamu ya. Kalau saya lihat ke masa lalu tadi ya, kamu banyak mengalami kekecewaan, kamu kayak saya kan sudah nggak ada gairah hidup lagi, udah nggak pede dengan kehidupan kamu selanjutnya, nggak tahu udah mau gimana lagi, udah dah kalian tuh sudah seperti pasrah, udah nggak berharap apa-apa lagi. Ya sebagian dalam hal cinta itu kalian sudah mati rasa. Aduh, parah banget sih. Pokoknya hidup kamu yang kemarin-kemarin tuh toksik lah ya.
nggak ada yang sesuai harapan. Kayak kalian tuh hanya manis dalam angan-angan. Kalian bahagia kalau kalian berangan-angan aja, menghayal aja. Tetapi ini tuh berkat dari kesabaran kalian, ya, berkat dari doa-doa suci kalian, ya, dan kalian masih tetap punya harapan, walaupun secercah harapan, ya. Ternyata, ya, bukan ternyata saja, tapi memang Tuhan itu adil, ya, bagi kita manusia yang selalu mengalami kekecewaan, kegagalan, di mana kita masih ada sedikit saja harapan bahwa Tuhan itu maha adil, bahwa hidup kita pasti akan berubah, tidak ada yang permanen di dunia ini, ya otomatis pasti terjadi, ada perubahan yang positif kalau kita masih ada sedikit aja pikiran positif dan selalu husnuzon, maksudnya berpikir positif, bukan suujon, ya. Selalu berpikir positif, masih ada pikiran positif kita, masih ada tangan kita yang masih mengangkat permintaan, meminta kepada Allah, ya, masih ada keyakinan kita bahwa dengan doa kita bisa merubah keadaan, dengan doa kita bisa merubah takdir, membentuk takdir yang lebih baik, maka saya yakin itu pasti akan terjadi yang baik-baik, gitu. Ya, jadi kalau dalam karir saya lihat di sini kalau ada fasilitas berarti kamu akan terfasilitaskan oleh kerja keras kamu sendiri, ya. Karir kamu akan mulai jelas, mulai nyata, mulai berhasil. Kalau kamu ada sedang mengikuti tes atau pencalonan atau tes pegawai atau pencalonan, ya, calon legislatif atau capres. Kalau ada yang capres di sini, saya rasakan kalian akan mengalami keberhasilan, ya. Atau kalian yang sedang membuka bisnis baru atau proyek kalian sedang tersendat, ya, ini akan terrealisasi semua nih, ya. Ada rezeki yang mengalir deras sampai tumpe-tumpe, ya. Ada hubungan kerjasama yang bagus, yang baik, ya, yang sesuai harapan, yang berkomitmen, bertanggung jawab di sini, ya. Energi penyambutan, penerimaan dalam hal kerjasama, ya. Jadi kamu akan semakin menyenangkan di sini karena ada musik juga, ya. Kamu akan menikmati hasil, ya. Kamu akan bersenang-senang, perayaan. Bisa saja musik itu kamu akan lebih rileks, ya, lebih tenang karena sudah mencapai keberhasilan. Bisa saja itu tentang perayaan itu kan identik dengan tidak lepas dari rasa syukur, ya, kesyukuran atau syukuran tolak bala yang harus kamu lakukan, ya, kalau kamu mengalami ini. Jangan lupa musik bisa saja mengarahkan ke hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita pingin hidup kita tenang dan damai, energi kita positif dan ringan, kita lebih bahagia, kita sering-sering melakukan tolak bala. Atau kalau ada keberuntungan yang kita dapat atau rezeki, itu jangan lupa, ya, kita adakan syukuran supaya kita tuh di rezeki kita tuh dibentengi, kehidupan kebahagiaan kita tuh juga dijaga oleh semesta. Jangan lupa apapun yang kita dapatkan itu jangan lupa selalulah berdoa, selalu bersyukur, ya, bersyukur dan pagari diri kamu dengan tolak bala tadi yang saya bilang, ya. Kamu akan terfasilitaskan oleh kerja keras kamu sendiri, ya. Jadi ada pencapaian, ada kesuksesan, ada kerejekian. Jadi secara keuangan akan ada mengalir deras pemasukan,
ya, rezeki yang nomplok, rezeki yang lancar, ya, bisnis yang semakin jelas, karir yang semakin jelas, semakin menjamin kehidupan kamu selanjutnya. Amin. Ya, jadi mengenai hal-hal mengenai fasilitas, kamu mungkin ingin membeli rumah, mobil, motor, ya, apapun keinginan kamu akan terfasilitas. Ya, kamu akan menikmati sisanya hidup kamu ini dengan rileks. Seperti itu, ya. Kalau dalam hal percintaan, ya, saya lihat di sini kamu akan bertemu, untuk yang masih mencari cinta, akan bertemu dengan twin flame, kembaran jiwa kamu, seseorang yang sevibrasi dengan kamu, ya, orang yang, ya, mungkin kamu pikir ini itu nggak mungkin, nggak ada orang yang sevibrasi, nggak ada orang yang sevibrasi, nggak ada orang yang setara dengan saya, nggak ada yang sesuai dengan hayalan indah saya. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalian tuh banyak trauma, ditampar oleh hubungan yang nggak jelas lah, hubungan yang jauh dari harapan lah, hubungan yang tidak komitmen lah, selalu mengecewakan lah, gitu. Akhirnya kalian hanya bahagia di dalam angan-angan doang, gitu. Tapi ternyata nih, yang nggak selamanya seperti itu, karena kedepannya kalian akan bertemu dengan cinta sejati, ya. Ada di sini make the effort, ya. Great love is worth taking the step you're good to take. Jadi kalian akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus. Ini anak kecil, anak orang yang tulus, dan ini Ace of Cups itu adalah cinta sejati, ya. Apalagi ada twin flame, cocok nih, balance semuanya, ya, gitu. Jadi mungkin awal kalian akan, karena trauma, ya, trauma masa lalu membuat kalian tuh secara mental itu agak gimana ya, takut gitu, kayak parno. Ini Knight of Wands, ya. Jadi kalian tuh gengsi, jangan terlalu yakin, gitu, jangan terlalu percaya 100%, nggak mungkin dia setulus hati saya, gitu. Dia nggak mungkin tulus, dia nggak mungkin benar jujur sama saya, dia nggak mungkin, ya. Banyak keraguan, ya, karena ini secara mental kamu tuh sudah sakit. Udah terlalu banyak terluka, ya. Makanya ketika bertemu dengan twin flame kamu, ya, itu kamu kayak nggak pede, nggak percaya diri, nggak yakin bahwa itu benar, ya. Tapi akhirnya lama kelamaan nanti kamu akan sadar, karena dia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia akan dia juga demikian, ya, punya trauma yang mengganggu mental, ya, merusak mental, sehingga dia di sini agak ragu-ragu maju, agak kaku, ya, agak menjaga jarak, membatasi diri, dan itu semua dia memproteksi diri aja. Begitu juga kamu memproteksi karena takut disakiti lagi, takut tidak sesuai harapan lagi, ya. Namanya orang pernah terluka, ya, gimana sih, itu fakta loh, ya. Orang kalau sudah sering terluka, orang sudah sering kecewa, mereka tuh kalau bertemu dengan jodohnya pun mereka masih nggak yakin, gitu. Nanti udah lama menjalin hubungan baru mereka, oh iya ya, kayak butuh waktu gitu untuk meyakinkan diri bahwa ya, saya sudah bertemu dengan orang yang benar-benar, ternyata dia gini ya, ternyata memang dia tulus sama saya. Aduh, gak nyangka ya, ternyata saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang sesuai harapan, gitu. Selamat ya, amin. Terus untuk kalian yang sudah berpacaran lama, saya di sini, mungkin kalian berharap sudah terlalu banyak dalam hubungan, ya. Ternyata pasangan kalian ini masih membuat batasan, dan akhirnya kalian capek sendiri dan kalian memilih untuk cuekin aja. Bahkan kalian tuh kayak maju pun ragu-ragu, ya.
dan udah pesimis dengan hubungan ini. Ternyata tanpa kamu sadari dia tuh sudah membuat strategi untuk membuatkan surprise ya, lamaran ya. Ada hal spesial yang akan terjadi di sini. Akan ada ya, kalau spesial saya bilang berarti dia akan sesuai ekspektasi, akan ada komitmen, ada kejelasan hubungan, dan ada pertunangan bahkan ke pernikahan. Jadi energi yang gak akan kamu rasakan nanti tuh kayak kamu sedikit kaget ya, tetapi akhirnya kamu bisa rileks, bisa terima, bisa secara mental itu kamu udah rileks ya, karena tadinya kamu kaku banget setelah mengetahui tentang rencana dia, kamu nggak percaya ya, ternyata kejadian. Dan akhirnya ada satu momen yang membuat kamu akhirnya sadar bahwa dia memang benar-benar ingin melamar kamu. Cie amin. Dan disitulah baru kamu rasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dalam rumah tangga pun nantinya trauma kamu ini terlalu dalam, terlalu membekas ya, terlalu sakit ya, sampai mempengaruhi mental. Jadi kayak sampai kalian menikah pun kalian masih membuat batasan, kayak takut kecewa lagi, walaupun sudah menikah tapi kalian masih aja membatasi diri, kayak tidak terlalu bergantung sepenuhnya. Di sini kalian secara finansial tuh kalian mandiri, dan karir kalian sudah independen gitu ya. Jadi kalian sudah membuat proteksi yang sangat kuat. Jadi kalaupun kalian menikah, kalian sudah siap dengan konsekuensi yang akan terjadi. Padahal tuh kalian gak nyangka kalian bertemu dengan orang yang sevibrasi dengan kalian. Jadi gak bakalan dia akan memperlakukan kamu seperti yang lainnya. Itu hanya pelajaran hidup aja. Tapi wajar ya kalau kalian memproteksi diri, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena terkadang kalau kita terlalu terbawa gitu dalam traumatik yang dalam, sampai menikah pun kita masih parno, masih curigaan, ketakutan ya, dan itu akan berdampak negatif gitu, akan mempengaruhi hubungan kalian ya kalau kalian terlalu berlebihan. Seperti yang kemarin ada yang konsultasi dengan saya, dia tuh udah 3 tahun ya konsultasi dengan saya, 3 tahun 4 tahun ya langganan saya. Mungkin karena trauma ya memang trauma sih. Dia itu selalu curigaan sama pasangannya sampai sekarang. Saya bilang, kamu itu sudah mental, kamu itu sudah harus ke psikiater, sudah jadi penyakit, itu penyakit mental. Untung suamimu sabar, kalau enggak kamu curigaan terus. Kalau kalau kamu dapat suami yang lain, dia akan udah melakukan sesuai dengan yang kamu minta, curigakan ke dia selama ini. Karena apa yang kita sudah curigakan lebih dari 3 kali kita tuduhkan, itu sudah akan menjadi doa, dan itu dosa ya. Jadi jangan, lebih baik kalian ke psikiater. Jadi kalau kalian sudah mengalami hal ini, sebaiknya kalian sering-sering konsultasi supaya bisa membantu mental kalian gitu, supaya bisa lebih rileks, lebih menerima kenyataan, sadar kenyataan bahwa tidak semua orang seperti itu gitu ya. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga di sini, saya lihat pasangan kamu ini ya mungkin bersikap ada yang berpasangan dengan orang yang lebih muda atau kekanak-kanakan, tapi ya saya lihat ada perubahan positif ya, karena nantinya ada sebuah fantasi yang tidak didapatkan dari kamu gitu ya. Mungkin itu yang membuat dia harus terkoneksi dengan hubungan-hubungan cinta segitiga atau LDRan untuk menghibur dirinya ya gitu.
Tapi saya lihat ke depan dia akan lebih realistis ya, bahwa tidak ada yang sempurna dari dirinya sendiri ya, apalagi dari kamu. Jadi dia akan menerima kamu apa adanya, lebih sadar diri ya. Dia akan introspeksi diri juga dan berusaha untuk menjadi pasangan yang lebih baik untuk kamu ya. Ini saya sedang menetek, jadi kalau bunyi napas anak saya, baby saya ya, jangan merasa terganggu ya, maaf ya, saya sedang menetek. Jadi pasangan kamu akan bersikap lebih adil, lebih sesuai harapan ya. Dia mulai realistis ya. Dia juga akan segan sama kamu ya. Ya karena dia sudah sadar diri. Kemarin mungkin dia terlalu banyak berlebihan, terlalu posesif atau terlalu curigaan karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Sini kalau orang sudah sadar diri dan introspeksi, mereka akan kembali merasa bersalah dan memperbaiki diri ya, memperbaiki sikap. Jadi dia akan segan sama kamu ya. Dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, lebih baik lagi ya gitu. Dan dia akan semakin memprioritaskan kamu dan anak-anak ya. Akan ada hubungan yang lebih harmonis ke depan, dan saya lihat dia akan lebih segan sama kamu aja gitu, karena kamu di sini udah nggak terlalu melayani drama. Kamu udah hafal siapa dia, kamu juga udah tidak terlalu terpancing dengan drama-drama yang dia buat karena fantasinya atau keinginan yang lebih gitu. Kamu di sini sudah paham apa sebenarnya, siapa sebenarnya dia, apa sebenarnya maunya, dan kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya dia sadar juga tuh. Dia akan segan dan menghargai kamu ya. Kamu lebih fokuskan diri kepada karir dan keuangan juga. Kamu lebih independen. Kamu lebih sibuk dengan hal-hal yang lebih menyenangkan buat kamu, yaitu karir dan keuangan. Ya, memanjakan diri, membagikan diri tanpa tidak meluputkan diri dari tetap memberikan pelayanan kepada pasangan kamu sesuai dengan kewajiban ya, memberikan hak-haknya ya. Akhirnya di sini sadar dan dia lebih menghargai kamu ke depannya ya. Jadi yang tadinya mungkin ada pengaruh ke mental juga ya. Kalau rumah tangga itu kan ya adalah saling menghujat, saling ya, tetap kita sakit lah kalau pasangan kita selalu menginginkan lebih. Itu pasti secara mental kita akan sakit gitu, kecewa, beban. Tapi kalau kamu sudah paham apa problem kamu sebenarnya ya, kamu mungkin sudah koreksi diri juga, kamu sudah mau berpikir dewasa juga di sini. Makanya saya lihat akan ada energi yang sevibrasi di sini ya, karena sama-sama introspeksi, sama-sama berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangan masing-masing ya. Jadi ada relaxing time, ada keharmonisan, kenikmatan, ada kebahagiaan ya, ada energi yang rileks dalam rumah tangga kalian, dan kebahagiaan karena ada anak-anak gitu. Ada energi bantuan dari anak-anak yang memberikan cahaya kebahagiaan, membersihkan ya. Cahaya anak-anak kalian inilah yang membersihkan energi negatif dalam rumah tangga kalian. Oke. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mari kita lihat inisial kalian yang bakal mengalami hal yang saya bacakan dari tadi ini ya. Inisial yang berhubungan, mungkin inisial kamu, inisial dia ya. Pasangan kamu, calon kamu. Kita cek aja nih. Ada huruf T, ada huruf B, ada huruf O dan S, ada huruf H,
L, ada W, ada P. Kalian boleh screenshot ya, jangan nanti sudah selesai, saya sudah upload kalian minta dibacakan lagi tuh inisialnya. Lebih baik di screenshot aja biar diperbesar kan. Ada X ya, energi mantan. Beberapa dari kalian akan bertemu jodoh, yaitu dari orang masa lalu, atau kalian yang sudah putus nyambung akan bersatu kembali. Ada huruf C, ada G, ada Q, ada Y, ada M, Y Ayu ya, ada M. Anak saya lagi ini kepanasan soalnya. Ada I, ada D. Oke. Ada untuk angka yang berhubungan atau angka tanggal lahir, angka usia, atau bulan di mana kalian akan mengalami hal yang seindah ini. Kira-kira, oh ini huruf U ya. Ada huruf U juga ya tadi ya. Oke, untuk angka yang berhubungan ada angka 22. Ada yang mengalami hal ini tuh di bulan 4 ya, 2 ditambah 2 secara numerologi ya. Ada 60 usia ya, ada tanggal itu, kalau 22 itu tanggal ya. Kalau kita bulankan, dijadikan bulan itu 4, bulan 4 ini. Ada bulan 3 atau tanggal 3. Ini usia ya kalau 60. 18, tanggal 18 kalian lahirkah? 19, 16. Ada 10. Bisa saja di bulan 1 kalian bakal 1 tambah 0 kan 10, 1 tambah 0 secara numerologi. Jadi itu angka 1 bisa di bulan 1 kalian sudah mulai starting masuk ke energi yang saya bacakan tadi. Beberapa dari kalian aja ya. 35 ini tentang usia bisa ya. Ini tanggal 6, 13, 17, 21. Ada 28, ada angka 1 ya. Wah, iya. Kuat nih energi bulan 1. Kalian bakal mengalami itu. Oke, ada angka 9. Dan zodiak yang berhubungan. Zodiak dia orang yang berdilling dengan kamu ya. Bakal berdilling atau sudah dealing. Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Libra, alhamdulillah, Cancer, alhamdulillah ya, Scorpio, Virgo, Aquarius, Pisces, dan Gemini. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini cukup menghibur untuk kalian semua. Semoga ini resonate kepada kalian secara pribadi. Ya, yang baik-baiknya kita aminkan. Saya doakan semoga kalian yang mendengarkan ini terijabah semua doa-doa kalian. Saya doakan semoga energi yang baik ini akan terjadi kepada kamu. Ya, terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak ya. Kali aja mereka membutuhkan informasi ini juga sebagai hiburan atau motivasi. Terima kasih untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, jangan lupa kasih saya saran dan kritik. Aduh sayang. Ya, berikan saya saran dan kritik ya, supaya saya bisa lebih berkembang lagi melalui masukan-masukan positif kalian ya. Oke, terima kasih. Salam hormat, salam sayang, salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.